Kisahnya dahulu kala terdapat sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Di desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Karena dikenal pemurah dan suka menolong, pasutri yang belum dikaruniai anak itu begitu dihormati oleh masyarakat sekitar. Suatu hari, Nyai Selakanta mengutarakan keinginannya untuk segera menimang buah hati. Demi mewujudkan keinginan istrinya, Ki Hajar pun bertapa ke lereng Gunung Telomoyo hingga berbulan-bulan. Nyai Selakanta pun mengkhawatirkan keadaan suaminya yang bertapa sampai tak kunjung pulang. Secara ajaib, Nyai Selakanta pun mengandung di rumah sendirian. Namun, saat melahirkan, betapa terkejut dia karena yang lahir dari perutnya adalah seekor naga. Anak itu diberi nama baru Klinting yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Klinting berarti lonceng. Meski berwujud naga, baru Klinting dapat berbicara seperti manusia. Merasa malu telah melahirkan seekor naga, Nyai Selakanta merawat baru Klinting dengan sembunyi-sembunyi. Dia pun berencana kelak akan membawa baru Klinting ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Beranjak dewasa, baru Klinting pun menanyakan perihal ayahnya. Nyai Selakanta pun mengutus baru Klinting untuk menyusul ayahnya yang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Baru Klinting juga dititipi membawa pusaka tombak, baru Klinting milik ayahnya. Sesampainya di lereng Gunung Telomoyo, baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya yang sedang duduk bersemedi. Awalnya Ki Hajar tidak percaya jika naga tersebut adalah anaknya. Baru Klinting kemudian menunjukkan pusaka milik Ki Hajar. Baiklah, aku percaya jika pusaka baru Klinting itu adalah milikku. Tapi, bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini, ujar Ki Hajar. Dengan kesaktiannya, baru Klinting dapat melingkari Gunung Telomoyo. Ki Hajar akhirnya mengakui naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia memerintahkan baru Klinting bertapa di Bukit Tugur agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Sementara itu, ada sebuah desa bernama Pathok yang sangat makmur. Namun, penduduk desa itu dikenal sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Pathok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Mereka pun berburu binatang di Bukit Tugur. Singkat cerita, mereka beramai-ramai menangkap baru Klinting dan memotong-motong dagingnya untuk dijadikan hidangan pesta. Ketika para warga sedang asik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki penuh luka berbau amis. Anak itu adalah penjelmaan baru Klinting. Dia meminta makanan, namun warga desa itu justru memaki dan mengusirnya. Anak itu pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung mengajak baru Klinting ke rumahnya dan memberinya makanan. Dalam perbincangan, baru Klinting menyarankan agar warga diberi pelajaran. Dia meminta Nyi Latung jika mendengar suara gemuruh untuk segera menyiapkan alat menumbuk padi dari kayu alias lesung. Baru Klinting pun kembali ke pesta desa itu dengan membawa sebatang lidi. Di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Dia meminta warga mencabut lidi yang ditancapkan. Tak seorang pun yang mampu mencabutnya. Dengan kesaktiannya, baru Klinting bisa mencabut lidi itu dengan mudah. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama semburan air semakin besar sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk desa itu tenggelam. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Baru Klinting lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu.
Dia selamat bersama nenek itu. Baru Kelinting lalu kembali menjadi naga untuk menjaga rawa pening.